proses kelahiran. Mulai dari pecahnya ketuban, kemudian induk akan sering melihat ke bagian belakang. Ini dilanjutkan dengan proses keluarnya organ, itu mulai dari kaki nanti kepala. Sudah mulai terlihat. Mudah-mudahan kuat mengejan ini si Sapera ini. Itu kaki ya. Tuh. Yuk, kuat. Itu apanya, Kak? Kepala itu. Oke, kita bantuin. Ada bagian kepala yang terlihat. Wow. Itu anaknya. Ambilin kotak baca ya. Gimana? Di lemari. Ini dari jantan Sevel. Berwarna-warni. Ini kain merah. Ada kain merah. Yang gol di situ enggak? Oke. Kita coba kelopas kuku utamanya ya untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan dicempe jalan nantinya. Ini sepatu pertama dari dicempe ini. Kelopas. Ya udah nggak jadi. Masih akan tunggu akan ada lahiran lagi atau cuma satu ini. Kita lihat tali pusar masih nyambung ke sana. Jadi kita antara perhatikan dulu sampai induk. Kalau saya mau dilatih. Satu ini apa maksudnya? Masih gendut soalnya. Kita lihat jenis kelaminnya. Oh, jantan. Laki-laki. Ini induk yang sifat keibuannya ada yang seperti ini akan langsung muncul lagi bagian kakinya bersihkan.
Tukar membuka lagi. Apakah akan ada keluar lagi? Gak dipotong. Saya ya itu tahu nggak kalau itu Oh, tadinya nggak ada di atas itu. tahu nggak kalau itu ikan? Ya tahu. Oke, sepertinya masih ada satu lagi di sana. Dan nanti boleh diperhatikan itu bahwa kalau begitu cempe lahir, ini dia akan nampak di puting itu. Ini ya, ini akan mengelupas segera ini gemboknya puting ini. Ya, yang ini tercipta sejak dia mulai bunting, jadi menutup otomatis, dan sekarang ketika sudah lahir dia akan membuka otomatis. Oke, kita tunggu lahiran untuk yang keduanya. Itu lahiran yang kedua, perhatikan. Itu udah mulai keluar. Warnanya getar-getar. Ini kak, ini kedinginan karena di dalam air dia dalam tadi. Nggak mau ngedeng. Nggak bisa ngomong ya. Mbak. Udah mulai tuh kelihatan apanya. Ya, Wow, kedua warnanya oh yang kedua warnanya putih. hitam putih. Tuh. Ini Udah bisa mulai, buka-buka. mulai ada gerakan. Nggak dibuat banyak. Ini putih semua. Kok kurus? Ini betina. Kelahiran kali ini jantan dan betina. Kalau lebih kecil, ini sekitaran 3 kiloan ini. Ada 3 kilo ya ini. 2,5 kilo. Udah selesai. Ini biasanya akan berdiri tuh. Akan timbul gelembung seperti itu. Itu gelembung-gelembung hari-hari nantinya akan keluar. Ada cara. Itu kok batuk-batuk dulu. Oke, seperti yang tadi, kita juga akan kelupas kuku-kuku barunya si cempe ini, memudahkan nanti dia menapak. Ini ya, kukunya lembek, kita kelupas. Kan sama betina. Semoga sehat, semoga bisa tumbuh dengan baik. Kita akan urusi bagian pusarnya. Penting. Ada iodin. Nah, ambil beberapa.
kita oleskan ke pertama sudah dilakukan. Mudah-mudahan selamat dan segera berdiri untuk mendapatkan kolostrum induknya. Jadi selepas 30 menit harusnya si sampai-sampai ini udah berdiri untuk mengenyot ke induknya, mendapatkan susu pertama induk kolostrum. Beberapa saat setelah proses kelahiran ini sahabat ternak, jadi induk akan membuat gerakan-gerakan seolah-olah menggaruk-garuk. Itu sebenarnya ingin memacu si anak untuk segera berdiri. Jadi dia, kalau di hewan besar misal gajah itu malah kayak ditendang-tendang gitu biar berdiri, segera mengenyot susu dan pergi kalau dia di dunia liar, biar tidak tercium bau darah, bau sisa kelahiran oleh pemangsa-pemangsanya. Karena ini di hewan yang sudah dipelihara di kandang, jadi tidak terlalu ekstrim gerakan-gerakan pemacunya oleh induk. Gerakan ini juga nanti akan mirip-mirip dengan gerakan untuk mengumpulkan daun-daun sebagai alas atau bedding. Oke, bentar lagi kita akan turunkan si betina beranak ini ke ternak ya, biar berada di luar, biar cepat kena matahari dan cepat bisa berdiri tapakan kaki anak-anaknya. Oke sobat ternak, ini induk anak udah kita letakkan di tanah ya, untuk menggunakan jembai untuk menapak. Jadi jembai tadi yang pertama jantan yang warnanya sable, yang putih betina, bobot masing-masing 3 sama 2,5 kilo. Ini sekitar 10 menit dari proses kelahiran akan mulai melihat si jembai mulai berdiri, belajar merangkak untuk nanti kemudian mendapatkan susu pertama dari induknya. Jadi sebagai informasi tadi sobat ternak, si puting dari induk gemboknya sudah terbuka secara otomatis, jadi nanti ketika dikenyot sama anaknya sudah terbuka, dan itu pun resiko. Karena apa? Karena kalau jempai sampai dengan 30 menit tidak mengenyot susu dari induknya, maka susu yang ada di dalam puting, dalam ambing akan beresiko terpapar bakteri. Jadi perhatikan ya, karena susu, darah, dan lendir-lendir adalah tempat bakteri yang paling disukai bakteri untuk berkembang biak. Jadi pastikan setengah jam dari proses kelahiran si anak-anak ini sudah bisa berdiri dan mengenyot susu induknya, susu kolostrumnya. Kita lihat ini sekitar 15 menit dari lahir tadi, anak yang pertama sudah berdiri, sudah mencari-cari puting induknya. Memang belum terbiasa jadi kesasar dia itu.
Yang satu tadi udah mulai belajar menapakkan kaki. Lalu yang jantan, anak-anak jantan udah mulai mencari-cari. Perhatikan juga bagian pusarnya itu. Pusarnya kalau bisa kena tanah yang kering atau pasir yang kering itu akan jauh lebih baik daripada selalu basah. Ya, karena pusar harus segera kering biar tidak ada infeksi. Ya, alhamdulillah pagi ini cuaca cukup cerah, matahari ada banyak, membantu sekali untuk proses persalinan yang di luar kandang, membantu mempercepat proses pengeringan rambut-rambut cempe juga. Ini 20 menit dari proses kelahiran, si cempe udah mulai pada berdiri. Nah, ini si betina, si induknya sudah mulai mengenalkan dirinya kepada anak-anaknya sehingga nanti ikatan induk anak terjadi. Oke. Ikatan induk anak nanti akan terjadi ketika si induk mulai menjilati bagian belakang dari cempe, dari anakan. Berarti di sanalah chipnya saling bertaut, kemudian tidak akan lupa lagi dengan anaknya dan tidak akan salah pengenalan terhadap anaknya. Oke. Ini sudah mulai jalan-jalan, anaknya mencari. Ya dijilati itu sama saya tuh, dijilati kan. Untuk anak pemasangan chip KTP yang nanti akan jadi ketetapan bahwa tidak akan tertukar lagi anaknya walaupun berpisah lumayan jauh. Ketemu lagi akan tahu ini anaknya dan tidak akan ditolak. Kita lihat posisi ari-ari masih menggantung. Kita akan terus amati, jadi nanti harusnya maksimal 2 jam sudah lahir ini ari-ari komplit. Ini mengamankan kondisi. Kenapa? Karena kalau ari-ari tidak keluar, tidak ikut lahir, akan membahayakan si induk. Bisa terjadi keracunan plasenta. Keracunan plasenta biasanya akan menyebabkan kematian induk maksimal 3 hari dari proses kelahiran. Induk mulai mengejan lagi untuk mengeluarkan ari-arinya ini. Dan si cempe yang jantan sudah berhasil mendapatkan susu kolostrum pertama. Kita lihat itu sobat ternak. Oke, dia udah menyet susu pertama dari induknya, dan nanti akan diikuti dengan proses keluarnya kotoran yang warnanya hitam dan agak lengket. Jadi di dalam rahim dulu selama dia dalam kandungan, proses pembuangan kotoran tidak melalui bagian belakang atau anusnya, tapi terkumpul memadat jadi warna hitam, karena juga yang dikonsumsi adalah masih sari-sari makanan ya dari plasenta, jadi bentuknya nanti hitam lengket. Kolostrum salah satu fungsinya memang mencaharkan atau mencairkan kotoran yang memadat tadi yang selama di dalam rahim. Itu bentuknya padat, itu salah satu fungsi kolostrum mencaharkan. Kalau tidak mendapatkan kolostrum, si cempe akan mengalami konstipasi atau kesulitan buang kotoran. Tuh, alhamdulillah yang satu dapat kolostrum, tinggal yang kedua yang betina prosesi masih belajar berdiri.
sudah mulai pasang chip dan menjilati bagian belakang cempenya. Yang betina yang itu, yang jauh sana, yang tadi bobot lahirnya 2,5 kilo, udah mulai menapak, jatuh lagi. Mudah-mudahan bisa segera menapak dan mendapatkan kolostrum dari induk. Jadi prosesi kelahiran ketika udara atau cahaya matahari ada, kondisi hangat, sangat membantu karena mempercepat proses pengeringan dan membantu untuk membuat si cempe tidak dinginan. Kita masih saksikan si cempe mendapatkan kolostrum, mencari kolostrum, terus yang satunya belajar untuk merangkak. Pengenalan dan pemasangan chip dari cempe ke induk sudah selesai. Untuk yang jantan sudah tidak akan ditolak lagi si induk ini kalau disusu sama si cempe yang sebel ini ya. Yang putih tunggu, ini menit ke 23 dari kelahirannya. Mengenai sifat keibuan dari indukan, jadi sifat keibuan dari indukan ini akan ditumbuhkan saat dia kondisinya darah ya. Jadi posisinya dia umur 5-10 bulan masa pertumbuhan, induk akan menumbuhkan sifat-sifat atau hormon-hormon keibuannya. Ketika nanti dikawinkan sudah umur pertumbuhannya sudah selesai, jadi minimal 10 bulan, maka yang akan terjadi dia akan sayang sama anaknya. Bahasa Jawanya open gitu ya, jadi bisa ngopeni anaknya, menjilati, memperkenalkan diri, kemudian tidak menolak. Jadi ketika calon induk atau induk yang pernah kawinnya terlalu muda, jadi sebelum umur 10 bulan, biasanya akan punya sifat cuek, tidak peduli sama anaknya. Bisa jadi si anak akan ditimpa sama induk sampai meninggal gara-gara ketimpa sama induknya ya, karena memang induknya tidak open, tidak punya sifat keibuan. Sifat keibuan ini penting dipastikan dari sobat ternak semua yang bergerak di breeding atau seorang breeder. Syarat untuk mengawinkan darah adalah yang pertama, umurnya harus di atas 10 bulan ya, karena 10 bulan masa ambang batas proses dia pertumbuhan. Jadi sel organ kelaminnya berfungsi, sifat keibuannya sudah tumbuh. Syarat yang kedua adalah berat badannya udah di atas 25 kilo ya. Kemudian yang ketiga, untuk darah bisa dikawinkan adalah tinggi pundaknya atau tinggi gumbanya sudah di atas 60 cm bagi kambing-kambing normal gitu ya. Jadi ada kambing yang memang tipenya kecil, jadi tidak membutuhkan syarat tinggi 60 cm seperti Nigerian Buff, kemudian pygmy, dan silangannya yang memang kecil-kecil. Nanti yang normal-normal kambing daging atau kambing susu, 3 syarat itu penting. Yang pertama, kawin setelah umur 10 bulan. Yang kedua, bobotnya udah di atas 25. Kemudian yang ketiga, tinggi gumba atau tinggi pundaknya sudah di atas 60 cm, jadi minimal 60 cm. Ini nanti sifat keibuannya akan selalu ada, jadi dia ketika kehilangan anak pun dia akan mencari
atau merasa kehilangan, dia akan menyayangi anak-anaknya, tidak akan menolak anak-anaknya. Demikian untuk bahasan pagi ini tentang sifat keibuan atau mothering ability pada indukan atau pada calon indukan yang sering kita kadang-kadang karena obsesi untuk mempercepat breeding, kita kawinkanlah si dara atau calon indukan tadi di umur di bawah 10 bulan. Nah, terus bagaimana kasusnya kalau yang sudah seperti itu? Nah, kasus sifat keibuan ini akan terbawa terus. Nanti setelah dia melahirkan yang pertama, kemudian dia akan melahirkan yang kedua pun akan seperti itu. Laktasi pertama tidak open sama anaknya, tidak peduli sama anaknya, nanti di laktasi berikutnya, laktasi kedua kita akan sama. Jadi akan beresiko untuk breeder. Dipastikan untuk pemilihan indukan atau calon indukan yang akan jadikan induk harus sesuai syarat-syarat yang di atas tadi ya. Oke sobat ternak, ini yaitu hari-hari dan atau plasenta. Ini 1 jam belum ada dari kelahiran yang pertama. Plasenta atau hari-hari sudah keluar. Ini sudah keluar semua. Tentunya seperti cakram, malah mengganggu cempenya. Saya coba singkirkan dulu cempenya. Tuh. Jadi nanti jangan terlalu khawatir kalau misalnya induk kemudian memakan ari-arinya kembali, makan ari-arinya sendiri yang baru dilahirkannya, tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah justru ketika ari-ari ini tidak keluar, itu akan jadi menghambat keberlangsungan hidup si induk tersebut. Malah dia aman-aman saja ya sobat ternak kalau misalnya hari-hari dimakan oleh induk itu sendiri. Jadi kalau bicara dunia liarnya dia waktu dulu zaman sebelum dipelihara oleh manusia, jadi hari-hari ini kan dia berupa jaringan, berupa kelendir yang kalau di dunia liar ini bisa berbau, baunya bisa dibaui oleh pemangsa, bisa harimau, singa, hiena dan sebagainya. Makanya di dunia liar setiap ruminansia yang lahir biasanya hari-hari yang ikut lahir akan dimakan kembali oleh induknya. Nah, untuk kondisi induk ini dia tidak akan memakan kembali. Kemarin tadi hanya makan sedikit-sedikit saja karena memang dari dulu, dari laktasi 1 hingga sekarang laktasi 3 tidak terbiasa memakan hari-harinya, paling hanya memakan sedikit-sedikit saja. Jadi jangan khawatir ya sobat ternak. Ini review sedikit tentang hari-hari atau plasenta. Kalau bahasa di Jawa itu ada kelahiran individu pasti akan dimulai dari kakang kawah, adi hari-hari. Jadi setelah kawahnya keluar, kawah itu berarti air ketuban pecah, lahir, akan diikuti oleh lahiran dari individu tersebut. Kemudian yang terakhir akan lahir hari-harinya. Jadi prinsip kakang kawah adi hari-hari bisa dijadikan patokan juga di kambing domba sobat ternak semua. Di kelahirannya tiga-tiganya harus keluar, kawah, ketuban, awal mulai tanda-tanda kelahiran, kemudian individunya kakang kawah berarti kakak ketuban, adi hari-hari, jadi hari-harinya harus keluar untuk mengamankan semuanya. Nah, nanti setelah hari-hari keluar semua, pastikan keluar semua, tidak ada beberapa pecahan, tidak berupa potongan-potongan itu sudah fix keluar semua. Nanti tinggal dikubur atau diletakkan saja di bawah kandang, nanti akan hancur dengan sendirinya. Demikian review untuk hari-hari sobat ternak. Kita jumpa lagi di lain waktu. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang perlu didiskusikan, bisa dituliskan di kolom komentar. Salam ternak, selamat tersesat ke dalam jalan benar di dunia kambing dan domba. Sekali lagi, beternak dengan ilmu itu menyenangkan, beternak tanpa ilmu menyengsarakan.
Nih si induk sedang menggarung-garung menggali tanah. Dia bermaksud untuk menguburkan hari-harinya. Nah, untuk membantu mempermudah karena kambing sudah hewan domestikasi, kita akan kuburkan sendiri. Oke, salam ternak. Sampai jumpa lagi kawan. Malah di lain kesempatan dengan Lukman Farmer.